Sekitar 1,2 juta jiwa yang menderita diabetes foot di Indonesia pada saat ini. Halo, selamat siang Sobat Bratanata. Kembali lagi dengan saya Dr. Ruth di podcast Bratanata. Hari ini saya ditemani oleh salah satu dokter bedah vaskular yang terbaik di Kota Jambi, yaitu Dr. Henry Ginting, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular Vinax. Selamat siang dokter. Selamat Bagaimana siang. kabarnya hari ini, Dok? Selamat siang, kabar baik. Oke, jadi Sobat Bratanata, sebelumnya saya mau flashback. Dr. Henry Ginting ini merupakan salah satu dokter bedah waktu saya internship tahun 2019 dulu di Rumah Sakit Daud Arif, Tanjung Jabung Barat. Terus ketemu lagi nih di sini di Bratanata. Hari ini kita akan mengobrol dengan beliau mengenai diabetic foot ulcer atau yang sering kita kenal dengan kaki diabetik ya pada penderita kencing manis. Tapi sebelum kita ngobrol, sebaiknya kita perkenalan dulu dengan Dr. Henry Ginting. Dr. Henry Ginting ini merupakan dokter bedah alumni dari FK Unsrat tahun 2019, kemudian melanjutkan subspesialis bedah vaskular dan endovaskular dari Fakultas Kedokteran UI tahun 2021. Baik dokter, selanjutnya kita langsung saja ya dok. Baik dokter, sebenarnya apa sih dok diabetic foot ulcer ini atau kaki diabetik ini dok? Ya, baiklah. Terima kasih Dr. Ruth untuk kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diabetic foot yang dikenal dengan kaki diabetes. Nah, diabetic foot itu menurut IWGDF, International Working Group on Diabetic Foot, itu adalah suatu adanya infeksi pada kaki, luka, dan disertai destruksi jaringan atau kerusakan jaringan yang sebelumnya penderita mengalami diabetes mellitus. Nah, penyakit ini juga biasanya disertai dengan adanya neuropati dan atau ada penyakit arteri perifer, sehingga itu dapat mempengaruhi penyembuhan terhadap luka pada pasien. Nah, di dunia sendiri penyakit diabetes mellitus ini cukup banyak. Di Indonesia itu sudah mencapai nomor urut 4 pada tahun 2000. Nah, di Indonesia itu mencapai sekitar 7 juta jiwa menderita diabetes foot. Namun sekarang pada tahun 2025 menurut data BPS jumlah penduduk kita ini sudah mencapai 284 juta jiwa, di mana di antara 284 juta jiwa ini mengalami diabetes mellitus sebesar 7%. Jadi 7% dari 284 juta jiwa itu berarti kita hampir 19.000 juta jiwa yang menderita DM di Indonesia. Nah, di antara 19.000 juta jiwa itu sekitar 7% itu akan mengalami diabetic foot, luka pada kaki. Nah, 7% dari itu berarti jumlahnya sekitar 1,2 juta jiwa yang menderita diabetic foot di Indonesia pada saat ini. Jadi di antara 1.200 jiwa ini juga yang mengalami amputasi itu sekitar 28%. Jadi 28% dari 1,2 juta jiwa itu mencapai 335 ribu jiwa yang mengalami amputasi di Indonesia. Oh iya, berarti cukup banyak ya dok ya untuk penderita kaki diabetik ini dokter? Ya, benar sekali. Kalau boleh tahu dok, bagaimana sih luka ini bisa terjadi dok? Mekanismenya bagaimana sih dok? Ya, untuk mekanisme terjadinya luka itu multifaktorial ya. Nah, kadar gula darah yang tidak terkontrol terus-menerus biasanya dapat mempengaruhi terbentuknya plak di pembuluh darahnya, aterosklerosis. Kenapa? Di mana kadar gula darah yang tinggi terus-menerus di dalam darah dapat menimbulkan namanya non-enzymatic glycosylation. Jadi ini adalah suatu keadaan di mana glukosa akan bergabung dengan protein tanpa bantuan enzim. Nah, ini akan meningkatkan terbentuknya kadar radikal bebas di dalam darah, sehingga akan terbentuk
plak di dalam pembuluh darah dan memicu terjadinya aterosklerosis. Seperti pada gambar yang terlihat di sini, kita lihat terjadi sumbatan pada arteri pembuluh darah di kaki. Ini akan dapat menimbulkan perfusi ke distal, ya, saluran aliran darah ke bawah ke ujung kaki itu akan berkurang. Dengan berkurangnya aliran darah ke sana, ditambah lagi kadar gula yang tinggi, itu akan mempengaruhi terbentuknya luka. Awalnya memang akan pasien merasa nyeri, ya, nyeri kram di betis atau di ujung jari, dia akan merasa nyeri. Bahkan bisa saja pasien terbangun pada malam hari pada saat merasa nyerinya. Bisa terbangun. Nah, keadaan seperti ini sudah memang harus segera dilakukan tindak lanjut. Nah, ini dibiarin terus menerus akan terjadi namanya gangren. Dia akan menghitam ujung jarinya awalnya. Nah, oleh karena pasien ini menderita diabetes, biasanya akan terjadi disfungsi daripada neutropil, di mana kita ketahui neutropil itu adalah pertahanan tubuh kita. Nah, kalau terjadi disfungsi berarti pertahanan tubuh kita akan berkurang, sehingga akan resiko infeksi terhadap tubuh kita akan lebih tinggi. Makanya mudah sekali terjadinya luka. Nah, selain itu faktor lain akan mempengaruhi sensitivitasnya, sistem sarafnya, motoriknya maupun sensoriknya. Itu akan terjadi gangguan. Di mana di sini terlihat adalah terjadi muskular atrofi. Jadi otot-otot di betis itu akan mengecil oleh karena gangguan motoriknya tadi. Di samping itu juga dia akan kehilangan rasa. Nah, lambat laun ini oleh karena ada penekanan di dalam kaki itu sendiri, awalnya luka lecet di kaki. Nah, luka lecet ini menjadi melepuh, sehingga dari situ sumber masuknya kuman, di samping fungsi neutropilnya juga menurun, maka terjadi infeksi. Lambat laun dia menjadi luka dan meluas. Kalau misalnya nih dok, kapan sih dok sebaiknya kita bisa berkonsultasi ke dokter bedah vaskular dok? Apa kita ada luka sedikit langsung konsul ke dokter bedah vaskular atau nunggu menghitam dulu nih dok? Kira-kira menurut dokter dok? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Karena masyarakat kita khususnya di Provinsi Jambi ini memang banyak sekali datang dengan keadaan yang sudah jelek, ya, di mana lukanya sudah menghitam dan sudah membusuk, sehingga kita tidak bisa lagi intervensi. Yang kita harus lakukan adalah langsung amputasi. Namun kalau pasien sebenarnya datang itu sebenarnya sudah ada luka sedikit saja, ataupun sudah ada nyeri kram atau di ujung jari, apalagi terbangun pada malam hari, itu sudah belum pun terjadi luka, itu sudah harus datang ke bedah pembuluh darah. Memang di Jambi ini sendiri, bedah pembuluh darah itu sendiri baru 1 tahun terakhir ada, sehingga penanganan itu tidak begitu maksimal, sehingga itu menjadi untuk masyarakat yang ada di Jambi khususnya, saya rasa perlu segera datang kalau ada luka, apalagi oleh karena diabetes itu biasanya 50% kasus akan diikuti oleh adanya gangguan pada pembuluh darah. Nah, itu yang harus ditangani terlebih dahulu. Kalau dia infeksinya tidak lebih dominan, berarti kita tangani pembuluh darahnya dulu. Karena apa? Ada pasien juga yang datang, dia tidak sembuh-sembuh, dioperasi, kemudian muncul lagi menghitam, dioperasi lagi sampai 2-3 kali. Nah, ini adalah yang harus kita cegah. Kita kalau dari bedah pembuluh darah, kita bisa nilai semua pembuluh darahnya. Kalau memang ada gangguan di pembuluh darah, kita tanganin dulu pembuluh darahnya, baru kita selesaikan masalah yang lukanya. Nah dok, gimana nih dok kalau misalnya ada teman-teman atau sobat Bratanata yang ada riwayat DM dok, gimana nih dok dari dokter kalau cara pencegahan agar tidak terjadi luka ini dok, atau ulkus diabetik ini dok? Ya, baiklah. Untuk pencegahan memang kita harus sumbernya yang kita tahu dulu. Dimana sumbernya tadi kan kita katakan adalah gula. Nah, gula yang tinggi itu kita harus kontrol. Dimana kadar gula itu kita harus capai, yaitu kalau gula darah puasa itu kalau bisa kadarnya itu 80 sampai 130. Sedangkan gula darah setelah makan itu kalau bisa kurang dari 180. Sedangkan tekanan darah juga itu mempengaruhi ya. Tekanan darah juga harus kita kontrol, sistoliknya kurang dari 140, sedangkan diastolik kurang dari 90.
Dan indeks massa tubuh ya, berat badan juga harus dicegah jangan sampai kegemukan, itu akan mempengaruhi juga. Nah, indeks massa tubuhnya sekitar 18,5 sampai 22,9. Dan kolesterol ya, kolesterol juga kita harus kontrol jangan sampai tinggi, karena kolesterol dapat mempengaruhi aliran darah. Kalau tinggi itu akan terbentuk plak di dalam pembuluh darah kita, sehingga itu dapat menimbulkan hambatan aliran darah ke kaki kita, sehingga perfusi atau aliran darah ke distal itu akan berkurang. Ini akan memberikan resiko terhadap terjadinya luka pada kaki. Nah, kolesterol yang ingin dicapai di sana ada 3 ya. Ini ada kolesterol LDL, itu kalau bisa kurang dari 100, sedangkan trigliserida kurang dari 150, dan kolesterol HDL-nya laki-laki lebih dari 40 dan perempuan itu lebih dari 50. Kemudian yang memang masyarakat kita harus lakukan itu kita perlu edukasi ini untuk masyarakat ya. Itu yang perlu dijaga adalah tidak boleh berjalan tanpa alas kaki. Nah, kalaupun pakai alas kaki, harus memakai alas kaki yang lunak, jangan yang keras, sehingga tidak tergesek. Kalau kaki kita terlalu keras alas kaki kita akan terjadi pressure, tekanan yang berulang terus-menerus, lama-lama jadi lecet dan luka. Luka itu terinfeksi jadi meluas, jadi lukanya makin dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, periksa kaki setiap hari dan laporkan pada dokter. Kalau ada merah, ada bula, ada melepuh, itu harus langsung dikontrol ke rumah sakit. Yang ketiga, periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakai. Kadang-kadang kita kalau memakai sepatu pada penderita diabetes pada umumnya, dia itu kehilangan rasa, nyeri. Sehingga ada pun sesuatu kerikil atau apa di dalam sepatu, dia tidak tahu, dipakai saja. Padahal udah lengket di situ kerikil tadi. Sehingga lambat laun itu bisa menimbulkan luka. Itu harus hati-hati. Yang keempat, sering menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah, dan mengoleskan krim pelembab pada kulit kaki. Kalau kering dikasih pelembab, ya jangan sampai kering. Potong kuku secara teratur, jangan terlalu panjang. Itu juga dapat menimbulkan masuknya kuman ke dalam kuku tersebut. Nah dokter, kalau misalnya nih dok, kita nih sudah punya luka, terus kita ke dokter bedah vaskular kan nanti dilakukan tindakan nih dok. Kira-kira berapa lama nih dok untuk penyembuhan luka ini sendiri, dan apakah kasus ini bisa berulang kembali dok? Ya, baiklah. Terima kasih Dr. Ruth. Apakah bisa berulang kembali? Ya, pasien-pasien yang luka pada kaki cenderung bisa berulang kembali. Di mana menurut EWGDF di sini pada tahun 2019 menyatakan bahwa setelah sembuh itu angka kesembuhannya 40% dalam 1 tahun. Setelah sembuh dalam 3 tahun angka kesembuhannya 60%. Itu menurut International Working Group on Diabetic Foot pada tahun 2019. Untuk berapa lama sembuhnya itu bervariasi setiap kasus per kasusnya. Kalau lukanya kecil, tidak luas, gula terkontrol, biasanya bisa sembuh dalam 2 minggu sampai 4 minggu. Namun ada yang lukanya luas, kemudian gulanya tidak terkontrol, bisa lebih dari itu, bahkan bisa ada juga yang tidak sembuh-sembuh. Karena memang faktor yang lain yang belum terdeteksi. Jadi untuk penyembuhan setiap kasus per kasus itu bervariasi. Baik. Berarti memang salah satu faktor utama dari kaki diabetik ini yang harus kita jaga itu gula darahnya ya dok ya? Ya, benar. Dan juga kalau misalnya sudah ada luka, jangan sampai nunggu lukanya jadi membesar sampai membiru atau menghitam baru konsulin, karena semakin luas jaringan yang rusak itu akan semakin lama juga proses penyembuhannya, begitu ya dok ya? Semakin kecil lukanya maka semakin cepat juga proses penyembuhannya. Baiklah, saya Dr. Ruth dan juga pembicara saya Dr. Henry Ginting. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk mengisi podcast di siang hari ini. Selamat siang. Salam sehat selalu.